Kabar Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan reshuffle para menterinya semakin menguat. Dalam pidato puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama, Prabowo memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah bakal diganti jika tidak bekerja dengan benar. Siapa sajakah mereka? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi channel ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Dalam 100 hari terakhir, perilaku menteri dan utusan khusus presiden memang sempat membuat gaduh publik. Berikut daftar menteri dan utusan khusus yang menuai polemik. Raffi Ahmad. Utusan presiden lain yang sempat dikritik adalah Raffi Ahmad. Utusan khusus presiden bidang generasi muda dan pekerja seni ini dikritik karena petugas patroli dan pengawalan, Patwal, yang mengawal mobil dinasnya diduga bertindak arogan di jalan. Video rombongan mobil berplat 36 itu pun viral di media sosial. Dalam video terlihat petugas Patwal terlihat menunjuk-nunjuk taksi Alphard yang menghalangi jalan mobil berplat RI 36 di tengah kemacetan. Belakangan, Raffi Ahmad membenarkan bahwa mobil dengan plat RI 36 tersebut memang kendaraan yang ia gunakan. Namun, saat kejadian berlangsung, ia menegaskan dirinya tidak berada di dalam mobil tersebut. Raffi membantah petugas patwalnya menunjuk taksi Alphard. Menurut dia, patwalnya hanya meminta taksi untuk maju agar tidak ada kemacetan parah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turut memberikan tanggapan atas peristiwa tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak istana telah menegur tim patwal yang mengawal mobil RI 36. Yandri Susanto. Tak hanya utusan presiden, kegaduhan juga dilakukan jajaran Menteri Prabowo. Belum sepekan menjabat, Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto menuai kritik karena menggunakan kop surat kementerian untuk acara pribadi. Surat berkop Menteri Desa tersebut diunggah akun media sosial mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dalam unggahan tersebut, Mahfud menulis saran hari kedua kepada Menteri Desa. Kalau benar surat di bawah ini dari Menteri, maka ini keliru. Acara seperti Hail Ibu dan peringatan Hari Agama di Ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh Ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk kedepannya hati-hati. Acara yang digelar Yandri menjadi polemik sebab ditengarai ada kaitannya dengan sang istri, Ratu Rahmatu Zakiyah. Istri Yandri merupakan calon Bupati Serang pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serang 2024. Lagi-lagi, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya menyampaikan teguran. Teddy meminta menterinya untuk berhati-hati dalam menggunakan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Budi Aris Setiadi. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi juga terseret dalam kasus judi online atau judol. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini disorot setelah polisi membongkar keterlibatan bekas anak buahnya dalam melindungi 1000 situs judi online. Polisi pun menangkap 11 orang yang diduga terlibat kasus tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Arisyam Indradi mengatakan, dari jumlah tersebut 10 diantaranya adalah pegawai dan staf ahli Kementerian Komdigi. Kementerian Komdigi yang diduga terlibat kasus judi online di Kota Bekasi mendapatkan keuntungan 8,5 juta rupiah per situs. Ade Ari menyebut total terdapat 1000 situs yang dibina agar tidak diblokir. Setelah penyidikan lebih lanjut, tersangka bertambah menjadi 26 orang. Dalam keterangannya, Budi Aris Setiadi membantah mengetahui tindakan bekas anak buahnya. Apalagi ikut terlibat melindungi judi online. Ia mengklaim dirinya menjadi korban persekongkolan bandar judi. Dia juga mengaku difitnah terlibat dalam upaya perlindungan situs judi online agar tidak diblokir. Natalius Pigai. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai sempat dikritik setelah mengaku sudah 13 tahun tidak memiliki istri, tetapi memiliki 3 pacar. Ucapan itu disampaikan Pigai saat memberikan sambutan dalam upacara dan pelantikan pejabat di Kementerian HAM pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Dalam sambutannya, mantan komisioner Komnas HAM ini meminta anak buahnya agar menjauhi judi dan tidak bermain mata. Ia tak segan mencopot pegawainya yang melanggar. Judi online plus judi offline tidak boleh.
Kalau ada yang main judi online out, copot, kata Natalius Pigai dalam cuplikan video yang viral di media sosial. Enggak boleh main mata antar pasangan laki-laki, perempuan. Saya sudah 13 tahun tidak punya istri, cuma 3 pacar. 3 bos, 3 aja. Saya gak pernah macam-macam. Belakangan, Pigai mengklarifikasi ucapannya. Ia bermaksud 3 pacar yang disebutkan menjalin hubungan dalam waktu yang berbeda, bukan dalam satu waktu sekaligus. Ia mengatakan ucapan itu dimaksudkan agar anak buahnya menjauhi perselingkuhan. Satrio Sumantri Brojonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro menjadi sorotan publik setelah didemo ASN kementeriannya. Ratusan anggota paguyuban pegawai Ditjen Dikti menggelar aksi damai di pelataran gedung D Kemendiktisaintek pada Senin pagi, tanggal 20 Januari tahun 2025. Aksi itu digelar atas pemecatan salah satu pegawai Kemendiktisaintek, Neni Herlina, oleh Mendiktisaintek Satrio Sumantri Brojonegoro. Pemecatan itu disinyalir dilakukan tanpa prosedur dan alasan yang jelas. Sebelum dipecat, diketahui Neni menduduki posisi prahum ahli muda dan rumah tangga. Sementara itu, Satrio membantah ada pemecatan sepihak terhadap ASN di lingkungan kementeriannya. Dia mengatakan yang dilakukan adalah melakukan mutasi dan rotasi. Hal ini merupakan sesuatu yang biasa di instansi atau kementerian. Bahlil Lahadalia, rencana penataan gas subsidi LPG 3 kg adalah kebijakan teranyar Menteri Presiden Prabowo yang kontroversial dan menuai kritik. Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, Bahlil Lahadalia, melarang penjualan gas LPG 3 kg secara eceran. Mulai tanggal 1 Februari tahun 2025, pengecer tidak lagi diizinkan untuk menjual LPG 3 kg secara langsung. Masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Namun kebijakan ini justru menyulitkan konsumen tabung gas melon tersebut. Kebijakan tersebut mengakibatkan kelangkaan gas LPG 3 kg di sejumlah daerah. Walaupun pemerintah menegaskan distribusi LPG 3 kg masih cukup, warga terpaksa harus mengantre berjam-jam di pangkalan resmi yang lokasinya jauh. Belum genap sepakan, Presiden Prabowo membatalkan kebijakan Bahlil dan memperbolehkan gas LPG 3 kg dijual oleh pengecer. Mandat ini diperintahkan langsung oleh Prabowo kepada Bahlil Lahadalia. Bahlil, yang juga Ketua Umum Golkar, menyebut polemik penyetopan penjualan liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg sebagai ujian kesetiaan kader partai pada pemimpinnya. Bahlil juga menanggapi isu reshuffle yang berkembang. Ia mengatakan reshuffle itu merupakan kewenangan Presiden Prabowo yang memimpin pemerintahan ini.